Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pharma Talk. Oke, baik teman-teman. Di sini kalian udah tahu nggak narasumber kita siapa? Sudah. Siapa? Coba. Teh Ratu. Oke, Teh Ratu. Izinkan saya sebagai moderator kali ini, Kalia Bilkis akan membaca sedikit CV dari Teh Ratu ya. Oke, Teh Ratu sekarang lagi mengenyam pendidikan di S1 Farmasi di semester 6. Oke. Untuk pengalaman beliau ini ada mahasiswi magang berdampak. Ini baru banget nih, baru selesai magang, baru selesai sidang magang gitu ya di Rumah Sakit Ramah Hadi ya Teh? Iya betul, di Ramah Hadi Purwakarta. Dan juga beliau juga ketua Pharma Club di tahun 2025 dan juga panitia pengabdi masyarakat atau KKN juga sebagai ketua ya Teh? Dan beberapa ketua di acara yang lainnya ya. Dan untuk prestasinya ini banyak banget nih. Pertama ada juara 3 gelar karya guys di untuk judulnya itu Tim Cincoyo. Juara 2 juga di tim Pikat Universitas Bakti Kencana. Dan juara 3 EMOC Pancasila Kewarganegaraan Universitas Bakti Kencana. Dan juara 1 tim MOOC IT ya Teh, Teknologi Informasi. Keren semua guys. Ini juga ada beberapa publikasi dari tetehnya. Ada publikasi Haki, yaitu video pembuatan minuman praktis untuk penanganan dysminore, sama publikasi dan publikasi review jurnal karakterisasi modifikasi bahan aktif farmasi menjadi kok kristal menggunakan FTIR, SEM, SAD, dan DSC. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke intinya ya guys. Di sini boleh Teh Ratu perkenalkan diri secara singkat kepada teman-teman semuanya. Oke, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Ratu Fania Aprilianti. Saya sebelumnya ketua periode 2025 tahun kemarin. Mungkin saja terus saya akhir-akhir ini mungkin lagi sibuk ini aja sih, mau progres ke semester 7 aja. Oke. Ini nih, Delis mau nanya nih Teh, boleh cerita sedikit nih, apa sih bikin Teh Ratu tertarik pertama kali masuk ke Pharma Club dan gimana sih kesan pertamanya gitu? Oke, siap. Pertama kali masuk gabung di Pharma Club ya, mungkin sama kayak teman-teman di sini, awalnya dari demo PKKMB ya. Teman-teman ada demo UKM-kom pas PKKMB. Nah, di situ juga saya tertarik bahwa kayak wah, ada komunitas nih yang apa ya, tentang farmasi gitu. Fun fact, sebenarnya teman-teman saya itu basicnya dari SMA. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang dari SMA? Ada. Kayak terus kayak aduh, saya bingung ya farmasi itu ngapain aja gitu kan. Terus karena adanya demo dari UKM komunitas Pharma-Club ini, begitu saya tertarik gitu ya, kayak oke, saya harus bisa nih masuk ke farmasinya dengan maksudnya ada tambahan belajar gitu dari komunitas Pharma-Club ini. Dari situlah saya kayak oke, saya ikut daftar gitu kan melalui G-Form. Terus alhamdulillah pas pertama kali saya gabung di Pharma Club, saya langsung diberi amanah menjadi sekretaris pada saat 2024 kemarin. Pertama kali pas saya gabung di 2023 ya, maksudnya saya pertama periode pertama gitu. Terus pas periode kedua saya lanjut di tahun kemarin, dan alhamdulillah saya diberi amanah juga jadi ketua Pharma Club seperti itu. Pengalaman atau yang buat Teteh berkesan nih selama menjadi pengurus di Pharma Club itu tentang program kerja apa nih Teh? Oke, sedikit sharing ya teman-teman, karena pas awal saya jadi sekretaris, kemudian saya diberi amanah jadi ketua, itu saya sebenarnya kayak aduh, kalau jadi sekretaris kan bebannya belum terlalu berat ya, karena masih ada nama dari ketua gitu kan. Pas semenjak saya jadi ketua gitu kan, yang benar saya memimpin gitu, saya tuh bukan hanya menyuruh gitu kan, saya tapi harus bisa mendengar
menekan, merangkul teman-teman gitu kan, terus kayak menjadi contoh juga, sehingga kayak beberapa proker tuh harus ada apa ya, lebih ke kita tuh harus bisa saling ajak satu sama lain gitu. Jadi proker kemarin selama saya periode yang pertama pertama kali kita melakukan proker tuh yang pertama webinar sama seperti ini. Cuman kemarin tuh saya langsung ke Bu Ed ya. Teman-teman yang tahun kemarin udah ini kan, itu tentang apa? Masih ingat gak? Itu kayak apa namanya yang konseling ya teman-teman. Itu sebuah kayak apa ya? Sebuah kayak ide gitu dari saya, kayak akhirnya terpenuhi, tercapai gitu, bahwa dari proker pertama tentang konseling itu bersama Bu Ed, alhamdulillahnya bisa menghadiri gitu, itu menjadi bekal buat teman-teman juga, dan itu saya agak merasa bangga ya gitu kan, karena dari situ ada yang ikut lomba-lomba setelahnya gitu kan, ada PV kan, teman-teman di sini ada yang ikut PV nggak? Ikut. Nah terus ada yang ikut konseling juga, itu soalnya dikasih sama konseling itu apa ya, ada bekal gitu dari Farmakop. Itu sebuah kayak rasa syukur gitu ya dari saya bahwa proker berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga bisa menuntut teman-teman di sini kayak punya bekal bahwa oh dari Farmakop tuh bisa loh ada dapat ilmu buat dijadiin lomba kayak gitu. Jadi bekal teman-teman itu yang pertama. Terus kemudian proker yang kedua apa ya, yang bikin produk, formulir. Nah itu juga sama. Awalnya saya berpikir bahwa apakah bisa nih Farmakop dibawa keluar gitu kan, cuman dengan satu lain hal gitu kan, agak sedikit apa ya, mungkin belum bisa gitu saya ngajak teman-teman buat keluar, sehingga saya membuat kayak rencana, oke, kita bisa kok ngelakuin proker itu di kampus gitu. Jadi buat teman-teman di sini yang angkatan 25 ya, yang baru tuh, bener kan ada 25, teman-teman udah bisa ngecek di Instagram bahwa proker saya itu ada yang bikin sebuah sediaan produk, itu masuknya ke mata kuliah formulasi. Teman-teman di sini udah dapet kan mata kuliah. Nah itu ada berkesinambungan bahwa dari beberapa bahan yang udah dibuat itu tuh merupakan bekal buat kalian juga nih, kalau misalkan kalian tertarik ke industri gitu kan, atau ke bagian kosmetik, klinis kecantikan gitu, itu teman-teman bisa jadi buat bekal gitu. Dan saya alhamdulillah bisa merealisasikan itu tersebut. Jadi kayak alhamdulillah teman-teman di sini bisa membantu saya untuk mensupport proker-proker bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Oke. Ada juga teh kan banyak proker itu kan, pasti ada tantangannya tuh. Gimana tuh Teteh mengatasi tantangan tersebut? Iya baik. Kayaknya dari setiap tahun per tahun ya tantangan tuh pasti ada aja setiap periode, baik itu di Farmakop ataupun di komunitas yang lain gitu ya. Tantangan bagi saya sih lebih ke ini ya, karakter setiap orang tuh berbeda-beda. Ada yang setiap pendapat orang-orang pasti berbeda-beda, dan gimana saya bisa menyatukan karakter dan pendapat itu dalam satu tim gitu kan. Kayak teman-teman misalkan mau ikut ke Farmakop, atau sedangkan tiba ada rapat dadakan, tapi teman-teman juga ada bentrok nih sama di akademi kalian gitu, kerja kelompok atau segala macam. Terus tantangan juga bagi kalau misalkan tiba-tiba teman-teman tuh gak hadir gitu kan, sedangkan lagi dibutuhkan banget gitu kan, itu menurut saya buat tantangan banget sih. Dan solusinya gimana nih buat dari tantangan tersebut? Saya biasanya langsung suka sama mungkin ya Teh Supi juga kan suka nge-follow up mungkin di grup ya, bawel gitu. Nah itu tuh bentuk pedulian Supi juga sama seperti saya gitu, kayak ayo nih Farmakop juga butuh loh kalian gitu, kalian juga ada di Farmakop pasti butuh juga gitu kan, buat kayak Farmakop tuh sebagai bekal kalian buat dapet ilmu baru seperti itu. Baik nih Teh. Selama menjabat nih Teh, menurut Teteh apa sih yang bermanfaat dari Farmakop nih ketika kita masuk Farmakop? Manfaat kita mengikuti Farmakop ini selama Teteh menjalani dari anggota sampai jadi pengurus dan ketua nih Teh. Oke, manfaatnya ya, alhamdulillah saya sangat bersyukur banget ya bisa gabung di Farmakop, di komunitas Farmakop ini, karena saya yang awalnya mau jadi mahasiswa kupu-kupu gitu ya, tau kan kupu-kupu kuliah pulang gitu, karena saya udah kayak
dulu saya udah SMP udah ini banget ya, udah kayak organisasi terus OSIS gitu kan. Terus SMA saya sampai stop sih, terus sampai kuliah juga kayak oke saya mau fokus aja di akademik gitu. Tapi satu hal lain, karena saya basic dari SMA, ada Pharma Club yang benar-benar kayak bisa menuntun saya lebih tahu tentang farmasi gitu kan, dan menambah relasi saya bahwa oke saya gabung di Pharma Club, manfaat ini tuh benar-benar kayak sangat ini ya, sangat membantu saya, apalagi untuk upgrade CV saya, dari menambah soft skill saya. Kemudian yang saya pertama kali tahu PKM, teman-teman, fun fact, saya tahu PKM tuh terus diajak tuh sama cutting dari Pharma Club. Makanya saya pas tahun kemarin itu saya kayak suruh kalian buat bikin anggota apa ya, kelompok tim PKM ya, sampai kalian kan ikut daftar ke gelar karya ya. Nah itu tuh saya yang ngedorong buat kalian tuh kayak ayo kalian bisa kok ikut gelar karya. Ini tuh peluang banget buat teman-teman, karena kalau misalkan kalian juara ataupun belum waktunya gitu ya, teman-teman bisa itu buat upgrade CV kalian. Karena apa? Karena dari CV itu kalian bisa, kalau misalkan kalian mau daftar beasiswa, kalian mau daftar kayak kemarin saya tuh magang berdampak itu datang dari kampus. Itu tuh kalian butuh CV sama portofolio. Yang dimana CV kalian itu sangat-sangat membantu kalian buat kayak selain daftar magang itu kalian buat kerja juga sangat-sangat berguna ya. Karena saya kasih bocoran aja ya mungkin ya. Karena dari magang kemarin, kalian kalau misalkan ada yang tertarik ke industri klinis gitu kan, ataupun asmik nih, mau jadi asmik, itu selain kalian dilihat dari IPK, kalian dilihat juga dari CV sama portofolio kalian. CV kalian, pengalaman, isinya ada pengalaman. Mungkin CV saya kan sudah ada ya di share gitu kan. Nah itu dari pengalaman, terus prestasi kalian, terus kemampuan kalian tuh kayak gimana. Itu tuh kalian nanti dilihat sama dosen. Karena itu menjadi bekal kalian udah gabung di Pharma Club, itu bisa menambah poin plus juga. Karena dilihat juga kalau aktifan kalian selama organisasi, itu menjadi poin plus buat kalian bisa keterima di magang berdampak selanjutnya. Itu sangat berguna sih. Berarti manfaat gabung ke Pharma Club itu bisa memperbanyak itu ya di CV-nya, di CV, kegiatannya ya. Relasi juga itu. Baik teh, ini kan di perkuliahan juga kan ada laprak, tugas dan sebagainya. Dan juga di sini kita sebagai anggota kepengurusan harus mengikuti kegiatan yang proses kerja yang ada di Pharma Club nih. Gimana tuh Teteh mengatasi kayak bentrokan itu? Solusinya itu gimana Teh? Oke, mungkin sama seperti kalian, pasti kalian juga ini ya bikin list catatannya deadline mana yang lebih cepat gitu. Misalkan ada rapat atau misalkan ada tugas dari akademik gitu kan. Saya biasanya suka bikin deadline, misalkan tanggal sekian ada tugas project apa ataupun misalkan ada rapat apa. Terus mungkin ini dari hacks dari saya ya. Biasanya saya kalau nggak ngerjain yang deadline-nya cepet, deadline-nya yang paling ujung dulu. Jadi biar santai gitu. Misalnya deadline-nya tuh tanggal akhir bulan, tapi ada deadline juga yang cepat. Nah hari ini saya free, saya bisa ngerjain yang akhir bulan dulu. Jadi bisa setengahnya dulu. Jadi pas yang mepet itu saya nggak kepikiran banget yang deadline-nya jauh gitu loh. Nah jadi itu bisa ngebantu saya buat kayak oke saya bisa ngebagi waktu gitu kan. Jadi bikin to-do list. Berarti harus manajemen waktunya itu harus tercatat ya, agar bisa mengendalikan yang mana organisasi dan yang mana yang wajib juga. Biar tidak lupa. Gimana biar agar teman-teman yang baru bergabung tuh semangat ya dalam di anggota Pharma Club ini Teh? Kayak motivasi buat mereka Teh. Oke, motivasi ya. Sebenarnya teman-teman kalau misalkan lagi ada kesempatan, sekecil apapun kalian ada kesempatan, ambil itu kesempatan karena itu sangat berguna buat teman-teman untuk di jenjang selanjutnya gitu. Sekecil apapun kesempatan yang bisa kalian ambil itu sangat berguna buat di masa depan kalian. Kenapa sih kita tuh harus aktif nih dalam berorganisasi selain CV nih? Pentingnya berorganisasi seperti ikut komunitas dan ikut yang lainnya, mungkin teman-teman juga ada ikut kayak BEM gitu. Oke. Menarik ya teman-teman industri. Selain kita mengupload CV, tentunya sangat-sangat ini ya berguna buat kayak teman-teman tuh tahu gitu cara etika berkomunikasi dengan dosen. Itu
kalau misalkan di Pharma Club kan pasti yang bagian BPH mungkin ya lebih atau humas gitu kan, cara ngobrol ngechat ke dosen tuh kayak gimana, etika tuh kayak gimana, terus menambah relasi juga karena teman-teman cara etika kalian ngechat ke dosen itu kan di Pharma Club misalkan ada bagian humas ya biasanya suka ngechat gitu, koordinasi gitu kan atau via email itu sangat berguna kalau misalkan kalian nanti mau sidang gitu kan, kalian pasti menghubungi para dosen ya teman-teman, jadi jangan asal bilang assalamualaikum pak saya mau bimbingan, nggak gitu kan nggak gitu kan, jadi ada apa ya, ada etika itunya gitu ya, jadi bisa menambah kalian cara komunikasi dengan baik pada dosen, relasi juga sih sangat penting ya, dari mungkin dari organisasi lain atau komunitas lain dan komunitas Pharma Club gitu ya, kalian bisa kenal berbagai dosen, apalagi kalau misalkan teman-teman bikin kegiatan yang membutuhkan para dosen gitu. Ini bisa diajak buat riset, biasanya kalau ada cutting-cutting misalkan yang nawarin, nah itu kalau misalkan ada kesempatan bisa kalian ambil aja, jadi kalian jangan kayak mau stuck aja nih, karena itu perlu, jadi kalau misalkan ada cutting dari Pharma Club atau dari luar gitu bisa diambil. Baik nih, motivasi nih buat teman-teman yang ada di sini teh, kayak harapan teteh ke depannya buat Pharma Club tuh apa gitu? Harapannya ya, semoga Pharma Club makin terus berkembang, melahirkan membuat generasi selanjutnya itu yang benar-benar bisa kompeten gitu kan, terus bisa berdampak juga bukan hanya untuk Pharma Club tapi untuk sekitar. Amin, amin ya semua teman-teman. Amin. Mungkin mumpung ada Teh Ratu nih, dari teman-teman satu atau dua orang ada yang ingin bertanya nih tentang apapun itu ya Teh, baik tentang pengalaman Teteh waktu magang atau tanya tentang PKM atau perkuliahan lainnya. Ada yang mau nanya nggak nih guys? Ayo teman-teman. Aku Teh. Boleh. Siti Mazhar dari angkatan 25 mau tanya, Teteh kan pernah ikut lomba. Nah, berapa kali Teteh daftar ikut lomba? Terus apa ada bimbingan atau belajar dari mana gitu, kayak searching dari mana buat lomba-lomba itu? Baik, aku izin jawab ya teman-teman. Kalau lomba ya, sebenarnya saya juga beberapa kali gagal ya teman-teman. Ada banyak banget perlombaan yang harus diikutin dan gagal gitu kan, mungkin nggak sesuai sama yang saya harapin. Pertama saya tahu lomba itu ya, sama kayak teman-teman mungkin dari media sosial gitu ya, dari Instagram itu sangat membantu banget. Terus biasanya dari Hima beda kampus gitu, Instagram. Terus yang kedua saya ada ini juga kan, ada grup ini nggak WhatsApp perlombaan, biasanya dari kampus tuh ada grup lomba gitu, jadi dosen itu share. Nah, kalau ada yang gabung, ada yang bergabung, yang ada pihaknya share aja linknya di grup Pharma Club gitu kan, buat kalian gabung, jadi tahu perlombaan tuh dari situ. Terus untuk bimbingan ya, saya kan lebih seringnya ini ya PKM ya, karena udah basic dari Pharma Club itu sendiri, jadi saya langsung mencari dosennya tuh yang benar kayak bisa nih ngerangkul saya. Kebetulan kan kemahasiswaan farmasi tuh ramai ya teman-teman, dan saya juga kalau misalnya ada apa-apa gitu kan ke beliau, terus saya sekali tanya juga ke beliau, Pak saya mau dari lomba ini gitu kan, terus saya bingung dosennya siapa gitu, terus misalnya direkomendasikan sama beliau, kalaupun enggak beliau nih yang jadi dosen. Jadi saya sampai sekarang nih ya teman-teman ikut ke organisasi atau kepanitiaan, saya biasanya diajak lomba-lomba seperti itu. Jadi teman-teman jangan malu buat bertanya gitu. Kalau misalkan ke dosen tuh, kalian kalau misalkan apalagi ke lomba ya, dosen tuh sangat-sangat antusias. Bu Elis, Pak Rama gitu kan, itu beliau sangat antusias terkait perlombaan. Jadi teman-teman jangan ragu untuk bertanya. Kalaupun kalian mau sharing nih, bertanya juga ke aku atau ke kakak tingkat kalian gitu kan, itu kalian bisa gitu. Kayak, aku mau ada lomba ini, tapi bingung ya dosennya siapa gitu. Nanti bisa diarahin teman-teman gitu. Jadi jangan takut buat kayak mencoba dulu gitu. Kayak saya juga pernah ikutan esai, terus ikutan poster, jadi saya coba aja gitu. Walaupun misalkan masih ada miss-nya gitu ya, mungkin saya harus bisa terus belajar, atau enggak mungkin saya basicnya nggak kesini gitu loh.
intinya jangan takut gagal ya Teh. Coba dulu aja. semuanya coba. Nah, betul. Jangan takut gagal karena dari gagal itu proses kita buat nanti bakal menang insya Allah ya. Jadi semangat kita gitu. Jadi dalam suatu organisasi itu kita tuh kan harus membangun komunikasi yang baik sebagai anggota agar itu berjalan baik gitu. Nah, gimana sih cara membangun komunikasi yang baik dengan sesama anggota gitu? Kan kadang juga ada bentrok gitu nih. Komunikasi yang baik dengan anggota. Ya dijawab sendiri sebenarnya. Nabila. Komunikasi yang baik antara temen ya. Yang pertama jangan ada gap sih antara kalian. Karena di sini kalian udah jadi keluarga ya, keluarga komunitas permakot gitu. Jangan ada sungkan, jangan ada apa ya, malunya gitu. Malu juga jangan sih sebenarnya. Lebih ke kayak kalian kalau misalkan mungkin dari atasnya juga kali ya, dari kakak tingkatnya juga lebih rangkul lagi gitu teman-temannya. Ajak aja ngobrol di grup gitu, atau nggak mungkin bisa diajak main atau ngelapak bareng gitu kan. Dan kayak kalian tuh tidak ada game gitu antar satu sama lain. Terus jangan saling kayak ada si ini gitu, ada si ini gitu. Jadi nanti aja deh, jangan kayak gitu teman-teman. Karena di sini kan namanya juga komunitas gitu kan, namanya juga tim. Jadi kita tuh harus saling apa ya, saling bareng-bareng gitu. Jangan mau sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya baik, kalau misalkan bisa diobrolin dengan baik-baik, teman-teman juga jangan kayak sendiri-sendiri aja gitu. Terus kalau misalkan di grup ada yang chat tetehnya gitu, nah itu jangan dianggurin ya teman-teman. Karena cuma diri doang gak enak kan? Iya. Terus deh. Berarti mengharapkan rasa kekeluargaan ya. Iya, bisa main bareng kah atau gimana gitu biar kayak lebih hangat lagi gitu sama Baik nih, ada yang mau nanya lagi nggak? Satu orang lagi nih, sharing aja nih. Boleh teman-teman? jangan takut ya. Atau cukup? Cukup ya? Oke, aku rekap nih kan dari awal pertanyaan yang dimana terkait perkenalan diri, awal bergabung ke Parmakot tuh seperti apa pengalamannya. Jadi kita tuh mengambil motivasi dari tetehnya itu kalau membagi waktu antara kuliah dan organisasi itu kita tuh harus manajemen waktu yang baik, baik kayak to-do list yang mana dulu harus dikerjakan, yang mana dulu harus kita lakukan, dan juga itu perlombaan-perlombaan, semua itu kita tuh jangan takut gagal, karena dari gagal itulah kita itu dibentuk ya teman-teman. Jadi jika ada lomba lagi nih, boleh teman-teman sharing kepada kakak tingkatnya, atau mau nanya sama wali dosennya, atau saran kakak tingkat nih mau cocok lomba ini siapa nih yang ngebimbingnya, boleh tuh tanya aja, jangan malu-malu, karena kita ini Parmakot sudah keluarga ya. Jadi jangan ada kayak keraguan di antara kita semua. Mungkin itu sharing session pertama kali kita di Parmakot Talk ini ya guys, teman-teman, bersama Teh Ratu Angkatan Ketua 2025. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, yang sudah mengisi waktu luangnya nih, yang padahal habis UAS di akhir mau pulang nih, kepikiran mau rebahan, tapi kalian tetap mengisi waktunya hal yang bermanfaat, yang berbicara, mengambil ilmu, mencari ilmu lah dari motivasi atau dari pengalaman Teh Ratu nih. Terima kasih semuanya. Semoga nilai UAS-nya itu baik, IPK-nya baik ya. Jangan terlalu dipikirkan karena itu adalah proses dari kita semua ya. Saya Khalea Bilkis, moderator pada Parmakot pertama kali ini. Saya akhir atau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.